Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Siapa yang siap untuk memuji Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Siapa yang siap memuji Tuhan? Boleh berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Serapun berapapun saat ini yang hadir, tapi kita mau tetap memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Kita mau fokuskan diri kita memuliakan Tuhan. Kita mau fokuskan diri kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Karena Yesus sangat baik di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya Yesus. Mari katakan dengan segenap hati kita. Kita mau panggil namanya bersama-sama. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Ya Tuhan, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, Yesus, kau sungguh, ya Tuhan. Yesus, namamu indah Tuhan, indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu ya Tuhan, ku selalu ya Yesus, ku mau menyembahmu. Ya Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya Yesus, mari kita mau panggil namanya dengan segenap hati kita. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Katakan Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selama. Panggil namanya Yesus, Yesus.
kami Tuhan, karena kami cinta Engkau Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu ya Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Katakan, ku mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau menyembah-Mu, Kudus ya Yesus. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari saya ajak semuanya untuk bangkit berdiri, dan kita mau panggil namanya dengan segenap hati kita. Yesus, panggil namanya Yesus. Namamu indah ya Yesus Tuhan. Ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, ya
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biar jemaat yang menyanyikan pujian ref ini katakan, ya Tuhan. Mari katakan itu dengan segenap hatimu. Kami ingin terus memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Ya Yesus, terima semua pujian. Mari katakan sekali lagi, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ya Tuhan, ini pujian dari jemaat-Mu Tuhan. Ini pujian dari hati kami yang paling dalam Tuhan. Kami ingin terus menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Memuliakan-Mu Tuhan. Semua pujian, kemuliaan. Mari semuanya bersama-sama katakan sekali lagi, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. ku selalu Kau yang layak Tuhan. Ya Yesus, semua pujian, kemuliaan. Katakan, ku mau memuji-Mu Tuhan.
Mungkin saat ini kita sedang datang di hadirat Tuhan dengan membawa segala kelemahan kita. Mungkin kita sedang sakit ya. Mungkin kita sedang mengalami banyak pergumulan. Tapi satu hal yang hari ini mau untuk kita lakukan, yaitu menyembah Tuhan, yaitu memuliakan nama Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan itu sanggup, saudara. Tuhan itu tuh sanggup menolong kita setiap orang di tempat ini. Tapi satu hal yang Tuhan ingin kita lakukan, yaitu kita menyembah Tuhan. Kita fokus untuk menyembah Tuhan. Mungkin kita nggak bisa berbahasa roh, tapi satu hal yang Tuhan inginkan kita lakukan. Tuhan ingin mendengarkan suara kita kok. Katakan terima kasih Tuhan. Yuk, mulai saat ini kita mau fokus sama Tuhan. Kita mau tutup mata kita bersama-sama. Kita mau fokus kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan sudah berikan. Katakan ucapkan syukur-Mu kepada Tuhan. Yang bisa berbahasa roh, silakan untuk berbahasa roh. Dia hadir di tempat ini saudara. Dan dia rindu sekali untuk mendengarkan anak-anaknya memuji Tuhan. Anak-anaknya memuliakan nama Tuhan. Anak-anaknya meninggikan namanya saat ini. Dia hadir dan dia rindu untuk mendengarkan suara kita di tempat ini. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu, angkat suaramu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat hari ini Bapa. Kami bisa hadir di tempat ini itu karena Engkau Tuhan. Karena Engkau baik Yesus, karena anugerah-Mu Tuhan. Ya Yesus, ya Tuhan, mari angkat suaramu kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Ya Tuhan, hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Kami ingin menanggalkan segala pergumulan kami Tuhan. Segala kesusahan kami Tuhan. Kami ingin fokus memuji-Mu Tuhan. Kami ingin fokus menyembah-Mu Tuhan. Mari angkat suaramu. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Ini pujian dari hati kami Tuhan. Ini pujian dari hati kami yang paling dalam Tuhan. Untuk setiap hal yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupanku Tuhan. Terima kasih Yesus untuk rancangan yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan. Terima kasih Tuhan untuk nafas yang masih bisa kami hirup saat ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap makanan yang mungkin masih ada yang bisa kami makan saat ini Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Angkat suaramu, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami terus memuliakan-Mu Tuhan. Kami terus memuji-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ini pujian dari jemaat-Mu Tuhan. GBI Semarang Indah Tuhan. Ya Yesus Tuhan, biarlah berkenan di hadapan-Mu Yesus. Biarlah Engkau disenangkan oleh setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Ya Yesus. Ya Yesus Tuhan, ya Yesus, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Ya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan kekuatan yang baru, kami rasakan pemulihan, kami rasakan pemulihan untuk kesehatan kami, untuk kekuatan kami Bapa. Kami sungguh bersyukur kami memiliki Allah yang baik Bapa. Dan biarlah Tuhan setiap penyembahan kami, pujian kami Tuhan itu dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan oleh setiap pujian penyembahan kami Bapa. Dan lebih lagi Tuhan, kami ingin terus memuji-Mu Tuhan apapun yang terjadi Tuhan. Kami ingin terus memuliakan Engkau Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Dan semuanya yang siap untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan lebih lagi. Mari semuanya katakan bersama-sama dengan iman. Katakan amin. Haleluya, shalom. Haleluya, masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan, haleluya. Karena tiba saatnya kita dapat memuliakan nama Tuhan di tempat ini, haleluya.
tangan. berkata, kami naikkan pada anak domba. Ini pujian kami Tuhan, pujian Dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari semuanya katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan Pada anak domba. ini pujian kami Tuhan, dan kekuatan, hormatan, Kekuasaan, kemuliaan ya Yesus. Mari semuanya katakan bersama-sama, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan ya Yesus, hormatan, katakan kemuliaan, katakan sekali lagi bersama-sama, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan, karena Dia termulia di bumi maupun di surga. Haleluya. Semuanya tepuk tangan. Namanya Tuhanku menang.
silakan untuk duduk kembali. Dan mari kita siapkan hati kita untuk menerima bagian yang terbaik, yaitu firman Tuhan. Dan mari kita terus memuliakan nama Tuhan. Kita terus memuji Tuhan, meninggikan namanya. Karena hanya Dia yang layak kita agungkan. Mulia ya Yesus, mulia bagi anak domba mulia, mulia Kau mulia Tuhan, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia ya Yesus Tuhan, layak dipuji. Yang duduk di tahta dan ya Tuhan, memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari katakan mulia, mulia ya Tuhan, mulia bagi anak domba. Engkau mulia Tuhan, mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia Yesus, mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Sebab Engkau mulia Yesus, sebab Engkau ya Yesus Tuhan, dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Katakan sebab Engkau mulia Yesus, Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta Dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. atas semua Semua yang di bumi. atas semua yang bumi. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami boleh menjadi bagian umat yang Engkau pilih. Menjadi anak-anak-Mu. Engkau adalah penguasa sorga, penguasa seluruh bumi. Alam yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, semua ada di dalam kekuasaan-Mu yang ajaib. Dan kami adalah anak-anak. Kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini memuji, menyembah, mengagungkan Engkau. Kiranya Tuhan terima pujian sembah,
dan seluruh rangkaian ibadah kami menjadi persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Sekarang ya Tuhan, kami membuka hati. Kami rindu Engkau terus berfirman kepada kami. Terus memantapkan iman kami. Membuat kami tidak takut dan khawatir menangkap maksud ilahi-Mu. Engkau telah memilih menyelamatkan kami untuk masa sampai kepada kekekalan. Itu sebabnya kami rindu Engkau terus berfirman kepada setiap kami, membangun hidup kami dari hari ke hari semakin menuju keserupaan seperti Engkau. Berfirmanlah Tuhan, urapilah setiap kami, urapilah hamba-Mu, urapilah firman-Mu, biarlah firman ini terus mengubah, membangun hidup kami. Kami siap menerima firman-Mu, kami mau menerima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang siap diberkati oleh firman Allah, kita katakan amin bersama-sama. Amin. Silakan, mari kita siapkan hati kita untuk Shalom. Saya sampaikan terima kasih yang pertama-tama kepada Bapak Gembala. Dalam hal ini ada juga Pak Samuel, Pak Yohan. Terima kasih semua pengurus dan Pak Gembala nampaknya ada di belakang. Terima kasih Om telah mempercayakan pewartaan firman ini kepada saya. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membahas kebenaran dengan tema keselamatan yang kekal. Di dalam hidup ini satu hal yang paling dibutuhkan manusia dan satu hal yang paling dikejar. Semua orang menyadari bahwa semua orang membutuhkan yang namanya keselamatan. Pada waktu orang mungkin mengalami sesuatu yang besar, bencana dan lain sebagainya, apa yang dicari? Dia lari cari keselamatan. Pada waktu mungkin hartanya, kedudukannya, atau segala sesuatu yang nempel dalam hidupnya itu terancam, mungkin hilang dan punah. Yang dikejar, dipertahankan manusia adalah bagaimana bisa selamat. Saudara, setiap manusia sadar butuh yang namanya keselamatan. Tapi banyak orang hanya mencapai, meraih keselamatan itu yang hanya bersifat sementara. Tapi Tuhan memberi kepada kita anak-anaknya keselamatan yang bersifat sementara di bumi. Tetapi Tuhan juga memberi kepada kita keselamatan yang kekal abadi. Mari kita akan memulai pembahasan kebenaran firman ini dengan satu ayat. Saya ambil dari Roma 8 ayat 29 dan yang ke-30. Mari kita baca bersama-sama ayat ini Bapak Ibu Saudara. 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Yang setuju kita katakan amin. Luar biasa. Inilah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, anak-anak. Bapak Ibu Saudara sekalian, next ya.
keselamatan yang ditawarkan oleh dunia. Saudaraku, menekankan bahwa orang bisa selamat melalui berbagai amal, berbagai perbuatan, berbagai korban yang sifatnya kebajikan. Tetapi keselamatan yang ditawarkan oleh Injil Yesus Kristus menekankan anugerah atau kasih karunia Allah yang kekal di dalam dan oleh Yesus Kristus. Kalau kita ingat surat Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat 9 berkata, oleh karena iman kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu, atau itu bukan dari amal dan kebajikanmu, tetapi oleh karena kasih kuasa Allah, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, tentunya dalam Yesus Kristus. Iman. Saudaraku sekalian, perbuatan manusia itu digambarkan bagaikan kain yang kotor dan kusut. Tidak memungkinkan dengan upaya-upaya manusia bisa meraih keselamatan yang bersifat abadi dan kekal. Di dalam Kristus Allah punya rencana yang hebat berkaitan dengan keselamatan. Kalau kita melihat memahami ayat pemula yang kita baca tadi, khususnya di ayat yang ke-30 dikatakan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Jadi proses keselamatan yang dijalankan Allah untuk kita meliputi langkah-langkah penting ini. Yang pertama, kita dipilih. Tapi ayat Roma 8 ayat 29-30 tadi, ternyata kita dipilih itu berdasarkan ketentuan Allah. Banyak orang berpikir bahwa kita dipilih itu hak bebas kita. Memang ada peran di situ. Tapi ayat ini berbicara kita dipilih oleh karena anugerah. Dan kalau ada pertanyaan dari kapan kita dipilih? Kita dipilih oleh Allah, dikatakan di dalam Roma 8 ayat 29-30 tadi ada diulang-ulang dikatakan dari semula. Dari kapan? Dikatakan dari sebelum dunia dijadikan. Ini hebat. Ini rahasia yang besar. Sebelum kita lahir, sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita menjadi bagian orang yang beroleh selamat dalam dia. Bagaimana Allah memilih kita? Kita belum ada, belum lahir. Dan pada waktu kita belum bertobat, barangkali kita adalah orang-orang yang sangat berdosa. Kita dipilih berdasarkan anugerah, kasih karunia. Kita dipilih berdasarkan kemahatauan Allah. Kita dipilih berdasarkan kedaulatan Allah yang absolut. Sesungguhnya di antara kita kalau didasarkan atas layak atau tidak layaknya, tidak seorang pun kita layak. Tapi oleh karena kasih karunia-Nya kita dipilih. Di dalam Efesus 1 ayat 4 dan Efesus di dalam pasal 1 di sana dikatakan bahwa
sebelum dunia dijadikan kita telah dipanggil dan dipilih. Ini anugerah yang luar biasa. Saudaraku sekalian, ini adalah kasih karunia yang hebat. Tuhan setelah memilih kita menjadi anak-anaknya, menjadi bagian orang yang diselamatkan, Tuhan gak ingin kita orang-orang yang dipilihnya itu tetap hidup dalam dosa, hidup dalam kotoran dunia. Setelah kita dipilih, proses yang kedua Tuhan membenarkan kita. Kita dibenarkan dalam status kita. Jati diri kita diubah, orang berdosa, orang yang terkutuk, kemudian diubah, kita dijadikan berstatus sebagai orang yang benar oleh karena darah kuasa korban Kristus yang telah menanggung dosa kita, yang telah membebaskan kita dari ikatan kutuk. Oleh karena iman di dalam Dia, kita diangkat menjadi anak-anaknya dan diberi status baru sebagai orang benar. Yang lama telah berlalu, di dalam Kristus kita telah dilahirkan baru dan menjadi orang benar. Kebenaran ini, saudaraku sekalian, Tuhan tidak ingin hanya sebagai status, tetapi kebenaran ini juga harus ditindaklanjuti. Proses berikut, Tuhan membawa hidup kita dikuduskan, disucikan. Dari hari ke hari kita disucikan melalui oleh kuasa Roh Kudus dan melalui firman Allah yang menyucikan kita setiap hari. Inilah proses yang luar biasa. Tujuan akhir dari keselamatan, dimuliakan. Itulah yang dinyatakan dalam Roma 8 ayat 30 tadi. Yang dipanggilnya kemudian dibenarkannya. Yang dipanggil dipilih itu dibenarkannya. Kemudian setelah dibenarkan hidup di dalam status yang benar. Dan hidup di dalam kehidupan yang benar oleh karena taat firman Allah dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tujuan akhirnya adalah Tuhan membawa kita kepada kemuliaannya. Ini rahasia yang besar. Rahasia yang luar biasa yang harus ditangkap oleh setiap orang percaya. Nah, saudaraku, keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita di dalam Kristus itu bukan keselamatan yang moga-moga. Tetapi keselamatan yang pasti. Keselamatan yang terjamin, bukan keselamatan yang semoga. Keselamatan yang antara ya dan tidak. Tetapi keselamatan yang Tuhan beri kepada kita adalah keselamatan yang pasti. Mengapa keselamatan yang kita terima dalam Kristus itu pasti? Next, berikutnya. Yang pertama, keselamatan yang ada pada kita itu memiliki tujuan yang jelas dan pasti. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 khususnya ayat 3 di sana. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat sebelumnya di ayat 2 dikatakan, di tempat di mana Yesus berada dan kita akan bersama Dia dalam kekekalan. Di ayat 2 disebut sebagai rumah Bapa. Ada sasaran yang jelas. Rumah Bapa. Keselamatan itu sebagai persekutuan kekal dengan Allah dinyatakan dengan gambaran rumah Bapa. Rumah Bapa.
Next. Rumah Bapa. Rumah adalah tempat yang mempersekutukan suami, istri, anak, orang tua. Rumah menggambarkan tempat yang menyatakan kehangatan hubungan. Kehangatan persekutuan dari keluarga yang ada di dalam rumah. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau merujuk pada 2 Korintus 5 ayat 1 sampai ayat 5, saudara, kehidupan kita di bumi ini digambarkan seperti kemah. Artinya tempat sementara. Di bumi ini bukanlah merupakan tempat permanen kita. Bumi ini bagaikan kemah. Itu sebabnya setiap anak-anak Tuhan tidak boleh mengkonsentrasikan hidupnya, segala upaya, segala usahanya hanya dikonsentrasikan untuk kepentingan bumi semata. Tuhan ingin kita selalu mencari perkara yang di atas, yang menggambarkan perkara surgawi, perkara kekekalan. Dan saudaraku sekalian, rumah Bapa itu menunjuk sesuatu yang bersifat permanen. Itulah tempat kita. Rumah kita bukan di sini. Ini adalah kemah. Tempat yang sementara. Allah inginkan bahwa kita lebih berjuang, mempersiapkan diri, menggunakan segala kesempatan, menggunakan segala potensi yang dunia diperhatikan, tetapi kita mesti lebih fokus kepada yang bersifat permanen. Rumah Bapa. Sudah, banyak orang hari-harinya sibuk. Dari Senin sampai Sabtu. Kalau sebagian kerja dari Senin sampai Jumat sibuk mengejar perkara. Hari Sabtu libur, pikirannya bukan ada waktu libur. Mesti berpikir pelayanan, mesti berpikir ibadah, mesti berpikir sesuatu yang lebih fokus pada Tuhan. Walaupun Senin sampai Jumat itu juga hari-hari tentu bersama dengan Tuhan. Orang lebih berpikir kalau libur sedikit, rekreasi. Healing. Hari Minggu, saudaraku, bukan merupakan hari konsentrasi memberikan sesuatu waktu dan pelayanan dan ibadah yang terbaik untuk Tuhan. Kembali hari Minggu, rekreasi. Semua yang dilakukan di bawah kolong langit, yang tidak ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan Tuhan, yang tidak ada kaitannya dengan nilai-nilai kerajaan Tuhan. Semua dikatakan oleh pengkhotbah akan berakhir sia-sia. Tetapi segala jerih lelah kita dalam persekutuan dengan Tuhan, saudaraku sekalian, di Korintus 1 Korintus 15 ayat 58, semua yang kita lakukan dalam persekutuan dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Karena itu akan memberi kepada kita nilai yang bersifat kekal. Nah, itulah yang harus kita kejar dalam hidup ini. Mengapa keselamatan yang Yesus berikan kepada kita itu merupakan keselamatan yang pasti? Yang kedua, karena keselamatan yang Tuhan beri kepada kita itu adalah keselamatan yang jelas jalan. Satu kali waktu Tuhan sebelum mati di kayu salib, kemudian sebelum naik ke surga, duduk dengan murid-muridnya. Dan itu adalah hari-hari dekat di mana Tuhan
akan menuntaskan misinya dan pulang ke surga. Yang dikatakan dalam Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Tuhan berkata, jangan gelisah hati. Aku pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagi. Di mana aku ada nanti kamu pun ada. Di mana aku pergi kamu tahu jalan ke sana. Murid-murid tanya, Tuhan bagaimana kami tahu? Di mana Tuhan pergi kami nggak tahu tempatnya. Dan kami nggak tahu jalannya ke sana. Bagaimana kami bisa ke sana? Seorang murid bertanya itu dan Tuhan Yesus berkata menjawab di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui. Jalannya jalan keselamatan, jalan menuju rumah Bapa itu jelas jalannya. Jalannya adalah Yesus Kristus. Akulah jalan menuju rumah Bapa. Jadi kalau kita saat hidup ini kita sudah ada di dalam Yesus. Kita ada di dalam jalan. Kita tidak tersesat. Kita sudah ada di jalan yang benar. Saudaraku sekalian. Dan saudaraku sekalian, anak-anak Tuhan, orang yang diselamatkan dalam Kristus itu memiliki keselamatan yang pasti. Karena yang pertama sudah berjejak di jalan yang benar. Yang menuju surga. Tapi orang mungkin khawatir itu kan jalan roh. Tidak jelas jalurnya yang mana. Tuhan Yesus tidak ingin membuat anak-anaknya ragu tentang kepastian keselamatan. Itu sebabnya Tuhan berkata di Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 itu. Kalau semua itu sudah siap, aku akan datang kepadamu menjemput kamu untuk ke sana. Jalannya sudah benar. Kalau ada godaan, ada bahaya, saudaraku sekalian, Tuhan tidak biarkan kita. Dia hadir jemput kita untuk ke rumah Bapa. Dituntut. Bagaimana mungkin kita tersesat? Bagaimana kita berkata aku tidak tahu? Karena kita sudah ada di dalam jalannya dan sekaligus kita dijemput Yesus. Bagaimana Yesus menjemput kita? Ada dua cara Tuhan menjemput kita. Yang pertama kita dijemput dengan cara dibawa roh dan jiwa kita melalui kematian. Saudaraku sekalian. Tapi yang kedua, orang yang tidak sempat meninggal sampai Yesus datang yang kedua kali, Yesus akan turun menjemput langsung. Orang dijemput, kita dijemput. Tubuh kita diubah dengan tubuh kemuliaan dan dikumpulkan bersama Yesus. Mana mungkin akan tersesat. Inilah kepastian. Ada satu murid dalam perbincangan yang dalam konteks yang masih sama. Ada satu murid bertanya, karena Tuhan kan berbicara tentang rumah Bapa. Salah satu muridnya tanya, Tuhan, tolong kasih tahu Bapak itu seperti apa. Sehingga nanti kami pada waktu ketemu rumah Bapak dan ketok-ketok, kemudian ada pribadi yang membukakan itu Bapak atau bukan Bapak, kami tahu. Murid itu bernama Filipus dan Tuhan Yesus berkata, Pus Filipus. Sudah sekian lama kamu kumpul dengan aku. Kamu gak mengerti pula tentang Bapa. Bukankah Bapa di dalam aku di dalam Bapa, aku dan Bapa adalah satu. Wah, ini hebat.
Kalau kita kenal Yesus, kita ada di dalam Yesus, kita sudah ada di dalam naungan Bapa. Kalau kita kenal Yesus, kita kenal Bapa. Sekalipun Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu pribadi yang berbeda, tiga-tiganya adalah satu. Tapi di dalamnya ada ketiganya. Yesus itu yang mewujud nyatakan Allah yang tidak kelihatan menjadi wujud yang kelihatan. Yesus itu wujud dan rupa Allah. Inilah kita bersyukur menjadi orang yang diberi oleh Allah jalan yang pasti. Next. Jalan juga menunjuk tentang akses. Jalur yang terbuka. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa jika aksesnya bukan Yesus. Ada banyak orang berkata pergi ke surga itu ada banyak jalan. Saudara, ada orang berkata 1000 jalan menuju surga. Itu kebohongan yang luar biasa. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun pergi ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Kata kalau tidak menunjukkan bahwa tidak ada jalur alternatif. Lepas dari soal toleransi kan itu kehidupan bersosial dan bermasyarakat. Tapi ini jantung iman kita. Tanpa perlu memperdebatkan dan mendebat pihak lain. Ini adalah iman internal kita. Untuk menuju rumah Bapa di surga, selamat bersekutu dengan Allah dalam kekekalan. Tuhan Yesus sendiri berkata tidak ada jalan lain. Dr. Lukas menulis kisah para rasul di dalam kisah 4 ayat 11 dan 12. Juga mengkonfirmasi hal yang sama. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa di dalamnya orang beroleh selamat. Kecuali di dalam nama Dia. Kristus sang batu penjuru. Yohanes menulis ulang di 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Yohanes berkata, barang siapa memiliki anak, memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, tidak memiliki hidup. Tidak ada alternatif. Waktu Tuhan mengutus murid-murid, khususnya yang ditulis dalam Injil Markus, pergi beritakan Injil kepada segala bangsa. Barang siapa percaya dan dibaptis diselamatkan. Barang siapa tidak percaya tidak ada jalur alternatif. Percaya dan menerima Yesus, itulah yang menjadikan kita mendapatkan akses masuk. Agar sampai pada tujuan hidup kekal bersama Bapa di surga. Bersama Bapa juga pasti bersama Yesus dan bersama Allah Roh Kudus. Inilah kepastian yang luar biasa. Kita sudah ada di dalam jalannya. Jangan mau digeser oleh siapapun dan dengan cara apapun. Kita sudah ada di dalam jalur yang benar dan yang pasti. Ini anugerah yang luar biasa. Bapak Ibu saudara sekalian, itu sebabnya kita sebagai orang percaya jangan mudah tergoda. Di dalam kehidupan ini tidak selalu menjadi orang Kristen itu nyaman, aman. Saudaraku, semua berjalan mulus, semuanya kemudahan. Kalau itu terjadi, puji Tuhan. Tetapi kadangkala kita diizinkan mengalami pergumulan-pergumulan hidup. Ada tantangan-tantangan, ada godaan-godaan. Dan kemudian dipampangkan di depan kita berbagai alternatif. Pilihan-pilihan.
Yang orang berkata untuk menuju bahagia dan sorga, itu ada 1001 jalan. Itu sebuah godaan. Godaan dan tantangan itu bisa sesuatu yang menyakitkan, bisa sesuatu yang membuat menderita. Tetapi godaan dan tantangan itu juga bisa godaan-godaan yang menawarkan keindahan-keindahan, kekayaan, kedudukan, kemewahan, kemudahan-kemudahan. Tinggal kita konsisten, komitmen dengan iman, dan komitmen secara konsisten dalam Yesus atau tertutup. Tidak sedikit anak-anak Tuhan tergoda. Pada waktu mengalami pergumulan-pergumulan hidup, mulai melirik jalur-jalur alternatif. Bisa itu jalur alternatif yang bersifat alam spiritual. Yang kemudian orang-orang yang memakai jalur alternatif spiritual itu disebut kaum spiritisme. Menyembah roh, bergaul dengan roh-roh di luar Tuhan, mencari kemudahan, kesuksesan, melibatkan kolaborasi usaha dengan roh. Dan itu bisa terjadi sekalipun di dalam ranah lingkup kehidupan orang Kristen. Atau kemudahan-kemudahan lain. Saudaraku, melalui jalur-jalur yang tidak sesuai dengan hukum, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Yang penting sukses, bahagia dan kaya dunia, menghalalkan segala cara. Dan kalau sudah berdoa, jalur alternatif yang berikut adalah, kalau Tuhan tidak bisa diharapkan, hidup ini nggak bisa diharapkan, stres, bunuh diri saja. Ada satu kali waktu ada orang yang mengalami pergumulan. Kemudian berembuk dengan keluarga. Wah, ini kita mengalami pergumulan ini. Harus mengembalikan banyak juta uang dan tanggungan kepada orang lain. Apa-apa yang harus dilakukan. Dia konsultasi dengan suaminya dengan mantap dan tegas kasih saran. Ada 2 jalur. Yang pertama, kamu minggat. Yang kedua, bunuh diri. Suami bunuh diri akhir-akhir ini bisa menjadi pilihan alternatif banyak orang. Dan dianggap itu logis. Kemarin ada sidang majelis daerah Jawa Tengah untuk umum PDP PDM pendeta di Salatiga. Waktu ada pengurus pemuda PP datang kasih ceramah, dia bilang beberapa bulan yang lalu bikin seminar untuk anak-anak para pendeta GPI. Pada waktu sesudah sampaikan ceramah, dia tanya sama anak-anak pendeta. Adik-adik sekalian, apakah di antara adik-adik ada yang pernah berpikir karena kecewa, karena marah, karena mungkin nggak bisa terima keadaan? Adakah di antara adik-adik yang pernah berpikir mau bunuh diri? Anak-anak pendeta. 80% peserta seminar maju. 80% pernah berpikir hidup ini bisa diselesaikan tuntas. Semua problem bisa ditinggal, masalah semua bisa ditinggal. Yang paling jitu menyelesaikannya bunuh diri. Mengerikan. Mengerikan. Paulus berkata di dalam surat Korintus, tubuhmu itu adalah rumah Allah. Barang siapa membinasakan rumah Allah,
maka dia akan dibinasakan Allah. Artinya bahwa orang yang mati bunuh diri itu tidak mungkin selamat. Ini kengerian dunia yang luar biasa menawarkan jalur alternatif yang membawa kepada kebinasaan yang kekal. Jalur alternatif yang membawa kebinasaan. Inilah yang dunia sampaikan. Menjadi solusi sehingga yang lalu itu ada di internet itu ada tip bunuh diri nyaman. Dikasih cara, dikasih metode supaya orang yang bunuh diri tidak perlu kesakitan, tidak perlu ketakutan, ada tipnya. Teknik-teknik bunuh diri dipublikasi. Ini dunia semakin mengerikan. Ini dunia semakin, saudaraku sekalian, membuat orang yang tidak memiliki pegangan hidup gampang stres. Karena dunia, kita ada di dalam milenium, era milenium yang ketiga. Dunia mengalami perubahan yang super cepat, tak terprediksi. Dunia persaingan begitu mengerikan, termasuk juga persaingan antar gereja Tuhan. Tapi kita mesti konsisten, memegang kebenaran, konsisten memegang etika pelayanan secara godaan. Kita telah menemukan jalannya, jalan yang mulia, jalan yang disiapkan Allah buat kita. Semua, tiada perkara mustahil, segala sesuatu dapat kita tanggung, dapat kita lewati. Akan ada terobosan, bahkan mujizat juga bisa terjadi di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan jalan kebenaran bagi kita. Sebab bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil, dan bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Yang setuju katakan amin. Luar biasa. Mengapa keselamatan kita ada keselamatan yang pasti? Bagian yang akhir, yang ketiga. Saudaraku sekalian, karena keselamatan kita itu memiliki jaminan yang jelas, yaitu Roh Kudus. Dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Roh Kudus itu akan menyertai kita. Roh Kudus itu tinggal diam dalam hidup kita. Dikatakan dalam Alkitab selama-lamanya. Itu sebabnya keselamatan kita itu kekal. Roh yang diberikan kepada kita itu menyertai kita bukan seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Tapi roh itu menyertai kita selama-lamanya. Ini menjadi jaminan. Kepastian keselamatan diperteguh dengan jaminan yang diberikan oleh Sang Juru Selamat, yaitu memberi Roh Kudusnya mendiami dan menyertai kita. Jadi adakah perlu kita timbulkan pertanyaan, apakah kalau gitu keselamatan itu bisa hilang? Kalau saya meyakini keselamatan yang diberi oleh Yesus itu 99,99% tidak bisa hilang. Tapi bisa jadi 0,1% mungkin. Karena Tuhan sering memunculkan perumpamaan, kan ada pukat, ada apa itu lalang di antara gandum, ada perumpamaan-perumpamaan, ada domba, ada kambing
yang menunjukkan sifat-sifat tertentu orang yang akan selamat dan orang yang terhilang. Tapi itu kecil. Kita mesti memegang kepastian ini, saudaraku sekalian. Tuhan Yesus yang menjamin kepastian dalam hidup kita sebagai orang-orang yang selamat. Yang pertama, kita ini pasti selamat karena kita dipilih oleh Allah. Allah itu kan maha hebat, maha tahu, maha mengerti. Untuk orang-orang yang dipilihnya itu, saudaraku sekalian, dipilih berdasarkan kedaulatan Allah. Siapa yang bisa menggugat? Kalau orang berkata bagaimana orang Kristen yang dipilih tapi hidupnya terus jahat, hidupnya penuh dosa, suka mitnah, nipu orang, hidupnya nggak benar, penuh iri hati, kemarahan, kekecewaan, kepahitan. Nah kalau yang begitu kan orang itu nggak mau dibenarkan. Tuhan yang memilih membenarkan. Dibenarkan statusnya oleh karena penebusan. Dibenarkan setiap hari dibasuh dengan firman dan Roh Kudusnya. Jadi kita telah dipilih, ditetapkan, kita dilengkapi. Setiap hari kita dibersihkan, setiap hari kita, oh saudaraku, disucikan melalui firman Allah dan pekerjaan Roh Kudus. Sejauh kita terbuka. Mungkin kalau orang 1% itu yang saya gambarkan, orang yang betul-betul waduh sudah keras kepala, dablek, gak mau diubah sakarpe sendiri. Tapi kalau Roh Kudus dan firman Allah membentuk dengan kuasa Yesus, saya yakin tidak akan gagal. Tuhan memberi sarana kepada kita untuk mengerti hidup di dalam kebenaran. Tuhan memberi kebenaran yang pasti. Kita nggak bingung kebenaran yang pasti menjadi patokan hidup kita apa? Firman Allah sesuai dengan yang tertulis di dalam Alkitab. Itu akan membuat kita segar. Memancarkan air kehidupan dari dalam hidup kita yang dikuasai oleh Roh Kudus. Jika kita percaya kepada Yesus sesuai dengan yang tertulis dalam kitab suci, kata Tuhan Yesus. Akan memancar air hidup. Hidup segar, hidup kuat, hidup diberkati. Kita diberi sarana firman Allah. Dan firman Allah bagaimana kita bisa kuat, bisa mengerti firman Allah. Tuhan beri kepada kita Roh Kudus yang menyertai kita. Kelengkapan ilahi disertakan pada pemilihan kita. Bukan hanya firman Allah dan Roh Kudus. Supaya kita bisa terlibat, melayani, hidup berdampak, hidup berbuah. Tuhan beri kepada kita karunia Roh Kudus. Dan saudaraku, kadangkala kita seperti sendiri. Tuhan ada tapi Tuhan gak kelihatan. Supaya kita saling menguatkan, Tuhan beri kepada kita tubuh Kristus, komunitas Kristen, gereja Tuhan untuk saling menguatkan. Inilah yang Allah beri kepada kita sehingga kita tetap, saudaraku sekalian, kita tidak menjadi goyah. Yesus menyatakan sementara kita menanti keselamatan, kita ini didiami oleh Roh Kudus. Ini adalah jaminan yang kuat, tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Ini adalah jaminan yang pasti yang tidak mungkin digeser oleh siapapun. Karena Roh Kudus itu maha kuat, maha hebat, maha kuasa. Jadi yakin, kapanpun kita dipanggil Tuhan, Tuhan berkata, hai anakku, engkau anakku yang kurindukan, masuklah dalam kebahagiaan Bapa. Kita ini menjadi orang yang berharga di mataku. Jadi kita tidak boleh minder dengan dunia. Tidak boleh goyah. Tidak boleh tergeser oleh apapun yang memberikan godaan-godaan untuk kita meninggalkan iman. Meninggalkan gereja, meninggalkan pelayanan. Kita mesti kokoh
berdiri, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus. Sambil menanti kapan Kristus akan jemput kita pulang ke rumah Bapa. Inilah yang Tuhan ingin, sehingga kita anak-anak Tuhan tidak lagi berpikir membuka alam pikir alternatif terkait keselamatan. Kita sudah ada di dalam jalan keselamatan. Kita punya tujuan yang jelas dan pasti. Dan Tuhan backup kita dengan Roh Kudus-Nya, dengan kebenaran firman-Nya. Kita dilengkapi untuk melayani dengan karunia-karunia Roh Kudus. Kita saling dikuatkan dengan komunitas keluarga besar gereja. Bagaimana mungkin kita berkata keselamatan kita enggak pasti? Keselamatan kita adalah pasti. Ada ayat penutup yang kita perlu baca bersama-sama. Di sini Bapak Ibu Saudara sekalian yang memantapkan kita. Mari kita berdiri bersama-sama untuk membaca ayat penutup kita. Next ya. Ya, mari kita baca. Kalau bisa ditangkap kita baca. Kalau tidak saya akan bersama Bapak Ibu baca. Saya ambil dari Injil Yohanes 10 ayat 27 sampai 30. Ini ayat firman Allah disampaikan oleh lidah, bibir, mulut Tuhan Yesus sendiri. Kita baca bersama 2, 3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Aku dan Bapa adalah satu. Luar biasa. Yang setuju kita katakan amin. Ini kepastian. Tidak seorang pun bisa merebut kita dari Tuhan Yesus. Karena Dia Maha Kuasa. Tuhan memberi kepada kita kepastian. Saudaraku, domba-domba Allah, kita semua dikatakan Yesus pasti tidak akan binasa. Sampai kapan kita tidak binasa? Sampai selama-lamanya. Tidak seorang pun bisa merebut. Posisi rohani kita aman. Di hadapan Tuhan itu sebabnya kita tidak perlu dan tidak boleh lagi memikirkan hal-hal alternatif soal keselamatan. Karena kita sudah ada di dalam ranah, jalan, jaminan, tujuan dan kepastian yang benar. Yang perlu kita lakukan semakin giat, semakin menyala, semakin serius, semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Sebab jerih lelah kita dalam Tuhan itu tidak pernah akan sia-sia. Satu kali waktu kita semua akan dikumpulkan Allah di rumah Bapa di sorga. Kita bersekutu dengan Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus selama-lamanya. Akses ke neraka tidak ada lagi untuk kita. Jalan ke neraka telah tertutup. Tapi kita yang hidup ini harus menggunakan hidup untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Bapa. Tuhan ingin kita hidup di dalamnya. Pekerjaan baik ada segala sesuatu yang sesuai diatur oleh firman Allah di dalam Alkitab. Kita pegang itu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih. Oleh rahmat-Mu yang besar. Yang tidak berlandaskan kebajikan amal kebaikan kami. Tapi berlandaskan rahmat-Mu,
kasih karuniamu, anugerahmu, kedaulatanmu, kemahatauanmu. Dengan itu semua engkau telah memanggil, memilih kami, anak-anakmu. Seberapa banyak yang telah kumpul di bait-Mu, ini adalah anak-anak-Mu, inilah hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kalau engkau telah membawa kami menjadi bagian umat yang engkau pilih dan engkau selamatkan. Dan keselamatan yang Tuhan beri kepada kami adalah keselamatan yang kekal, yang pasti, yang tidak bisa direnggut oleh kekuatan apapun. Engkau yang menjamin. Itu sebabnya jadikan kami umat-Mu, umat yang selalu hidup dalam sukacita, umat yang selalu bersyukur, umat yang melayani dan beribadah kepada Engkau dengan tekun, dengan sukacita, dengan bergembira, umat yang selalu ingin melakukan yang terbaik untuk Engkau. Selagi masih ada kesempatan, Tuhan tuntun kami mengisi kesempatan dengan segala hal yang Tuhan kehendaki. Berkatilah anak-anak-Mu, umat yang Engkau selamatkan ini, dengan kekuatan, dengan karunia-karunia, sehingga kami semua selagi masih ada kesempatan di dunia ini melayani Engkau. Dan seraya kami menanti Tuhan menjemput kami dan Engkau kumpulkan di rumah Bapa di sorga. Berkatilah kami semua dalam segala berkat untuk bisa memuliakan Engkau. Berkatilah Bapak Gembala, Ibu Gembala, Tuhan berkati dengan semangat yang menyala-nyala walaupun usia senja dan fisik tidak terlalu kuat seperti yang lain, tapi beliau menjadi teladan kesetiaan, ketekunan, kecintaan, kemantapan roh dan iman di dalam Engkau. Biarlah keteladanan ini terus mengalir kepada seluruh tim gembala, para aktivis dan seluruh jemaat, bahwa kami sedang melakukan sesuatu yang tidak sia-sia. Seluruh tim gembala, pengurus dan jemaat diberkati Tuhan. Tuhan kirim jiwa-jiwa orang yang rindu di dalam Engkau, menyenangkan Engkau, umat yang Engkau telah pilih. Tuhan panggil, Engkau persekutukan dengan umat-Mu di tempat ini. Kami menyerahkan pewartaan firman dan seluruh doa-doa kami dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Semua yang setuju atas firman dan doa kita bersama, kita katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk dan kami serahkan Pak. Pertama-tama atas Gembala Sidang dan pengurus dari GBI Semarang Indah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Andreas Budiutomo yang telah melayani serta membagikan berkat firman Tuhan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Doa kami kiranya Tuhan yang akan terus memberkati dan memakai pelayanan dari Bapak Pendeta Andreas bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sebelum saya menyampaikan beberapa informasi ibadah GBI kita sepekan ke depan, saya mengundang Bapak Ibu dapat bangkit berdiri kembali dan kita akan memperkatakan kebiasaan baik yang akan kita lakukan sepanjang tahun ini. 1, 2, 3. Saya berusaha membangun kebiasaan baik untuk memulai hari bersama Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 5 ayat 4 yang berbunyi, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali.
Untuk ibadah onsite kita minggu depan tanggal 31 Maret 2025 diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Pratama Yohan Emmanuel Praetno. Dan bagi jemaat yang mungkin belum bisa hadir dalam ibadah onsite dapat mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. GBI Semarang Indah akan mengadakan sakramen baptisan air pada hari Minggu tanggal 20 April 2025. Dan bagi Anda yang rindu untuk mengikuti sakramen ini, dapat mengambil formulir dan mendaftarkan diri Anda kepada Pendeta Muda Samuel Praetno. Untuk pendaftaran terakhir pada tanggal 13 April 2025. Syarat untuk mengikuti baptisan air adalah usia minimal 12 tahun. Selanjutnya bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan mengembalikan persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Sebelum pulang kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saya mengundang untuk Bapak Ibu dapat bangkit berdiri kembali dan nanti Pendeta Madya Samuel Praetno akan memberikan doa berkat bagi kita semua. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan kami bersyukur buat setiap keselamatan kekal yang Tuhan berikan kepada kami. Bahwa Engkau memberikan kepada kami akan jaminan bahwa kami sudah diselamatkan dan kami masuk ke dalam kerajaan surga untuk tinggal bersama dengan Bapa dan bertemu dengan Engkau ya Yesus. Bapak yang dikasih Tuhan, pada akhir pada hari ini, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyirami engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin.